Banyak sekali hal yang ingin kami gali dari Bang Arya, karena Bang Arya yang betul-betul ordal Bang, orang dalam tahu persis pertimbangan kenapa STI akhirnya dicopot. Tapi kita boleh ke Pak Rahim sebagai tokoh bola nasional melihat dinamika yang terjadi Pak, ekspektasi publik sangat luar biasa ketika STI ada di Indonesia dan akhirnya diganti dengan berbagai pertimbangan. Salah satu hal krusialnya tadi adalah komunikasi antara pemain dan juga pelatih yang tidak harmonis, gamblang disebutkan oleh PSSI. Pak Rahim bisa gunakan Boleh mic-nya, mikrofonnya Pak? Mohon izin, Pak. Pelaku langsung nih soalnya. Aman Pak, sudah. Sudah nyala Pak. Saya nggak begitu tahu persis suasana di kamar ganti istilahnya, ya, antara komunikasi pemain dan pelatih gimana, saya nggak tahu persis. Tapi saya rasa kayak nggak masuk akal gitu ya. Pemain itu kan yang ngambil Sintayong kan, bukan orang lain kan. Siapa yang ngambil pemain itu? Naturalisasi. Perlu Silakan, langsung Bang. dijawab. Langsung Bang. Yang minta nama kan? Gini, ya enggak, selain minta nama, Menarik. Yang mengecek langsung, melihat selain minta langsung. nama, kalau nama aja semua orang bisa tahu. Yang ngambil siapa? Yang ngambil, Ya, yang ngambil kami. bukan pelatih. Bukan, karena tapi pelatih gini. Ini bagian ini menarik nih. Ya. Menarik. Kita dengarkan. Nih ya, ngambil pemain. Banyak nama berbeda pemain. Kami tanya sama pelatih. Oh tanya. Tanya dong. Kalau yang ini gini gimana? Oke. Kami cari, tim kita cari. Negosiasi, ngobrol dan sebagainya. Habis itu dapat minta lagi persetujuan pelatih. Kenapa? Terbukti di setiap pengajuan harus ada yang namanya rekomendasi pelatih. Jadi mau Eliano kek, mau siapa itu ada tanda tangannya pelatih. Itu, Pak. Lanjut Pak Rahim. Agak beda memang kali ini. Ya, makanya saya juga nggak ngerti soal, kalau menurut saya ini kan udah 5 tahun Sintayong ya. Terus orang-orang ngomong sekarang, oh komunikasi gini. Di dalam saya kebetulan saya bukan pengamat, saya pelaku. Saya selalu megang tim, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya tahu bagaimana susahnya membangun tim. Nggak seperti kita ngomong AO, praktek belum tentu bisa. Nggak bisa bangun tim 1-2 tahun tuh nggak bisa. Kalau kita lihat negara-negara maju, berapa lama dia membangun tim? Selalu per 4 tahun. Saya contoh Jerman aja. Jerman itu kan salah satu negara baik lah dalam sepak bola ya, Jerman ya. 2002 dia kalah di Korea. Lalu 2006 dia PD, mau juara di Berlin. Kalah, 2002 kalah, 2006 kalah, dia coba lagi regenerasi 2010, kalah lagi 3 kali 4, 12 tahun, 2014 baru dia juara. Jerman berapa tahun? 14 tahun coy. Indonesia pernah jadi juara nggak? Kan nggak pernah. Jadi kita juga mesti bertahap. Kita jangan kayak seolah-olah kita ini hebat atau gimana. Kita mesti tahu diri lah gitu. Bahwa Indonesia itu mesti kelasnya di sini, bertahap. Di AFF aja kita nggak pernah menang, ya kan? Nah, tapi sekarang di pre-World Cup ini kita di ronde ketiga kalau nggak salah. Belum pernah kita ronde ketiga, ronde ke-1, ronde kedua. Jadi pada waktu itu saya udah bilang, Pak Erick Thohir itu benar. 5 tahun dia pegang tuh konsep dia untuk lolos pre-World Cup ini ya. Kualifikasi. Tapi saya kaget kemarin lihat TV, tahu-tahu bukan dipecat lah, tapi diganti lah Pak pelatih. Diganti Copot lah ya. gitu ya. Ganti dan Diakhiri, Pak. mau di replace sama pelatih ada dari Belanda ini. Siapa pelatih Belanda? Kluivert, Broncos sama Van Gaal.
Dari 3 ini, siapa yang paling senior? Van Gaal. Van Gaal. Tapi mungkin dia udah 70 sekian tahun ya. Mungkin kita cari yang lebih muda ya. Yang lebih muda adalah Broncos sama Pak Clifford. Kalau saya disuruh pilih, Broncos saya pilih. Karena Clifford tidak ada rekornya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada rekornya, ya cuma asisten-asisten aja. Dia pernah pelatih dari Curacao tuh di Amerika Tengah situ. Tapi satu itu dia cuma asisten-asisten aja. Anaknya di Bournemouth malah anaknya. Jadi maksud saya gini, saya waktu saya megang tim saya tuh, sorry bukan sombong, di Indonesia nggak pernah nomor 5, nomor 6 nggak pernah saya. Nomor 1 atau nomor 2. Di UMS 80 kok nggak nomor 1, saya nomor 2. Tepuk tangannya boleh dong buat Pak Rahim. Di Pelita Jaya 3 kali saya juara terus. Di Asia Tenggara saya juara. Piala Champion Asia semifinal 4 besar. Kalah adu penalti juga. Jadi saya tahu megang tim tuh buat develop tim itu susah. Nah sekarang ini maksud saya begini. Bukan saya setuju atau tidak setuju dengan digantinya Sintayong. Ya. Tapi ingat 2 bulan lagi kita bertanding lawan Australia. Di dunia ini nggak ada pelatih dalam 2 bulan ngangkat tim ke atas tuh nggak ada. Pelatih siapa sebutin? Yang hebat-hebat. Pelatih 2 bulan suruh ngangkat tim. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertama kalau kita memegang tim kita harus kenal pemainnya dulu. Siapa ini pemainnya? Jiwanya bagaimana? Mentalnya gimana? Skillnya gimana? Dan lain sebagainya. Dan kamu harus tahu jiwanya juga. Ada pemain yang bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang nggak bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang harus dikasih tahu pelan-pelan. Ada pemain yang bisa dikerasin. Jadi butuh waktu. Pelatih Chelsea dulu siapa namanya? Joe Marino. Kan nggak pernah tahun pertama sukses, nggak pernah ya. Tahun pertama pasti dia nggak sukses. Tahun kedua dia sukses. Tahun ketiga dia belagu. Tahun keempat berhenti. Udah sukses. Pernah sukses. Pernah sukses tapi. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun ketiga mulai dia kepala besar. Songong. Ya. Akhirnya seperti tadi dibilang sama pemain. Kurang harmonis. Kurang harmonis ya Pak. Ya? Dan gini nih, pemain itu, pelatih itu nggak mungkin dendam sama pemain. Saya udah lihat pelatih banyak, nggak ada dendam. Apa yang didendamin sama pemain? Pemain juga nggak nyakitin pelatih kok. Apa itu? Pelatih dimaki-maki pemain kan enggak? Iya kan, deh. Cuma pelatih itu yang saya tahu dia nggak senang sama pemain yang sombong, sama pemain yang merasa jago, sama pemain yang over dan lain-lain gitu. Dia nggak senang itu. Kalau dia nggak senang dia nggak pasang. Tapi bukan karena dia dendam atau sakit hati, enggak. Saya pernah berkelahi sama pemain saya. Fisik. Saya pernah berkelahi nih, saya kan manajer tim. Menang siapa Pak? Menang kita, tapi fisik. Masih muda banget waktu itu. Tapi fisik, benar-benar fisik. Di lapangan, habis pertandingan. Dia nggak terima saya marahin gitu. Akhirnya dia berantem sama saya. Tapi dipisahin, udah. Dia pikir saya dendam sama dia. Jadi pada suatu minggu depannya lagi waktu kita pasang, dia datang ke saya. Pak, saya minta maaf. Maaf apa? Waktu itu saya gini, saya pikir karir saya udah mati. Oh enggak. Tapi menarik yang dikatakan Pak Rahim kalau untuk 2 bulan rasanya agak berat mengangkat pemain.